Bisa dijelaskan mungkin judul skripsi yang baru yang kamu angkat apa? Jadi judul skripsi yang saya angkat itu adalah analisis keberhasilan program revitalisasi alun-alun Kota Bandung, Mas. Simple sederhana pertanyaan saya. Pertanyaan saya simple sederhana. Analisis keberhasilan. Menurutmu berhasil nggak? Menurut saya berhasil, Mas. Oke, berhasil itu apa sih? Berhasil itu tujuan awal Yes. revitalisasi, yes. Hah? Apa Ya apa itu lanjut? tercapai gitu, Mas. Yes, tujuan tercapai. Ya jadi tujuan, Yes. ya, Ya, bener ya. Jadi sebenarnya keberhasilan itu simpel sederhana, tujuan dari program itu tercapai. Nah, artinya apa? Untuk bisa memastikan itu, kamu harus betul, punya Mas. dokumen terkait dengan tujuan programnya, tujuan revitalisasi programnya. Oh ya, Itu baik. kemudian di sisi lain kamu harus punya indikasi permasalahan yang menjelaskan kalau tujuan itu tercapai. Jelas ya? Simpel kan? Ya jelas, Mas. Simpel kan? Itu makanya tadi Ya, saya bilang saya nggak perlu lihat buku simpel. bab satumu kalau kamu bingung jelasinnya malah. Tapi dari diskusi kita seperti ini harusnya membantu. Iya kan? Iya, Iya kan? Jadi kamu iya, banyak Mas. nggak di bab satumu harus ada apa? Tujuan revitalisasi sama bukti bahwa revitalisasi Yes. ini udah berhasil, Mas. Yes. Nah, sekarang udah firm ya, hal itu udah firm. Hal berikutnya kemudian terkait Iya, dengan model yang kamu ingin gunakan, ya kan? iya, Mas, betul. Nah, sejauh ini kan kamu udah tahu nih, oh jadi saya punya permasalahan pilihan ini, terus kemudian saya juga punya apa tadi indikasi permasalahannya ini, gitu kan? Selesai Iya, untuk itunya. Nah, sekarang kita bergerak ke model yang akan kamu gunakan. Sejauh ini kamu sudah cari belum? Atau sudah peroleh belum iya, Mas. model yang kira-kira relevan? Saya udah nyoba nyari, Mas. Eh, Tadinya kan saya mau menggunakan yang teori chip, cuman itu udah terlalu lama teorinya dan udah banyak banget orang yang pakai. Jadi saya nyoba menggunakan teori yang baru yaitu CS, CSE UCL, UCLA. Jadi dia itu hmm, apa namanya? Dia mirip-mirip kayak chip, cuman dia kayak udah Oke, dimodifikasi lagi sama dua tokoh oke, gitu, nice. Mas. Nah, sekarang kamu punya model Jelas, Mas. atau teori. Saya nggak ngerti nyebutnya itu gimana, tapi sebut saja teori A, ya kan? Nah, itu digunakan untuk apa sih? Model ini itu isinya tentang tentang kayak evaluasi kebutuhannya, terus evaluasi dari perencanaan program itu, Oke, jadi terus ini uh, terus evaluasi pada saat program itu terlaksanakan dan evaluasi pada saat program itu setelah dilaksanakan apakah memberikan dampak yang baik atau sebaliknya gitu, Mas. oke, jadi ini sebenarnya basically evaluasi keberhasilan sebuah program ya, baik di pelaksanaan maupun setelah dilaksanakan. Begitu ya. Iya betul, Mas. Nah, ada berapa variabel, Riri? Ada empat variabel. Apakah menurutmu semuanya relevan digunakan untuk meneliti kasusmu? Relevan, Mas. Oke, relevan. Nice. Itu yang pertama. Soal relevansi atau keterkaitan antara model yang dipilih dengan kasus yang dipilih. Clear ya? Iya, Mas. Clear banget apa clear aja menurutmu? Clear, clear banget. Clear banget ya. Kamu yang bilang ya, ini nanti Iya. soalnya disaksikan oleh netizen Indonesia ini videonya. Itu yang pertama. Siap, Mas. Yang kedua, saya mau tanya, ini relevansi keterkaitan dengan bidang ilmu kita. Artinya kita harus pastikan sumber referensinya itu berasal dari ilmu kita. Itu kamu dapat dari buku atau jurnal apa? Dapat dari buku eva dari buku maaf sebentar, Mas. Dari evaluasi program judulnya itu, Mas. Oke, terus? Dari evaluasi program. Nah, sebenarnya ada cara untuk kita bisa tahu itu buku cocok nggak dengan keilmuan kita. Pertama, ada nggak penjelasan di situ bahwa ini cocok digunakan untuk sektor publik? Ini buat teman-teman yang lain juga ya. Jadi kalau kalian cari model, oke, modelnya katakanlah cocok. Itu yang utama dan pertama dan utama. Tetapi yang kemudian juga penting harus dicek ini cocok nggak dengan keilmuan kita, ya. Jangan-jangan ini model penelitian atau teori untuk teman-teman di jurusan atau prodi lain.
Sebenarnya kalau misalnya tulisan pasti yang menjelaskan kalau ini Hmm, bisa digunakan untuk sektor publik. administrasi publik, iya Yes. sektor publik, eh nggak ada gitu maksudnya nggak ada tulisannya. Ya. Cuman di buku ini tuh kayak menjelaskan juga tentang eh, yang chip tadi itu Mas. Jadi Oh, I saya see. mikirnya kayak oh ya mungkin barengan dan bisa digunakan gitu. Oke, itu bisa jadi salah satu indikasi. Indikasi yang paling mudah kita bisa lihat siapa penulis dan penerbitnya, Mbak. Itu penulisnya siapa? Profesor Doktor Coba kamu googling siapa mereka. maaf Mas kayaknya internetnya gangguan. Oke, ternyata gangguan. It's okay. Kita Iya, masih bisa gunakan cara lain untuk mengetahui apakah buku itu cocok atau enggak ya. Ada contoh iya. nggak dari penggunaan model itu di buku itu? Contoh dari penggunaan modal ya. Kalau di sini sih penelitinya neliti tentang program pendidikan gitu, Mas. Oke, program pendidikan. Jadi apa contohnya Mm-mm. misalnya di situ? Program pendidikan apa yang dilihat? Mungkin bisa diceritakan sedikit 4 variabel itu terkait dengan program yang diteliti. Penentuan masalah, Mhm, terus evaluasi perencanaan, evaluasi pada saat diterapkannya program, dan evaluasi setelah program diterapkan. Apakah sudah mencapai Oh tujuan itu atau belum? oh itu 4 variabelnya itu ya. Iya, Ya, yang ya. variabel Ada itu. contohnya tadi? Udah dilaksanakan untuk program apa itu? Atau udah diuji coba atau udah dicoba diteliti untuk kasus tertentu? Eh, Rata-rata tuh kasus untuk program pendidikan sih, Mas. Program pendidikannya. Nah, sebenarnya tugas Riri sekarang itu tinggal yang kedua ini. Bisa memastikan nggak atau bisa memastikan nggak kalau model ini itu cocok digunakan untuk kasusmu dalam Oke. konteks keilmuan kita, gitu ya. Itu yang jadi PR Riri. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau kita mau memilih model penelitian yang relevan atau teori yang relevan dengan penelitian kita, pertama kita harus lihat dulu ya variabel ya atau dimensi yang ada dalam model itu terjadi nggak sih di kasus yang kita lihat. Itu adalah hal yang utama. Yang kedua, kita harus lihat keterkaitan antara model penelitian itu dengan keilmuan kita. Cocok nggak ini digunakan untuk keilmuan kita, latar belakang keilmuan kita. Caranya bisa macam-macam. Kita bisa lihat siapa penulisnya, background penulisnya, sama nggak ya. Tetapi kalaupun itu tidak, kita bisa lihat ya contoh dari penggunaan teori atau model itu. Pernah nggak digunakan untuk keilmuan kita ya. Tiga, kita bisa lihat dari penerbit ya, penerbit buku atau jurnal yang kita kutip tersebut. Jadi kalau misalnya, oh ini model ini, misalnya contoh keilmuan kita administrasi publik, oh ini Journal of Public Administration, oh bisa masuk ya, atau semua yang berkaitan dengan manajemen kebijakan publik dan organisasi publik. Jadi misalnya jurnal organisasi publik, jurnal manajemen publik, jurnal kebijakan publik dan seterusnya. Jadi saya pikir itu untuk tips-tips bagaimana kita bisa memilih model yang relevan atau teori yang relevan dengan penelitian kita. Begitu ya, Riri ya. Baik, Mas. Oke, Terima sip. kasih. Sama-sama. Sukses ya.